Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian membaca buku tafsir salat, dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ta'awud. Ta'awud adalah kalimat a'udzubillah yang artinya aku berlindung kepada Allah. Disebut juga dengan kalimat isti'adzah, permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disyariatkan untuk membaca kalimat isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an. Berdasarkan perintah Allah dalam firman-Nya di surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sehingga berdasarkan ayat di atas, maka redaksi isti'adzah adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena bunyi ayatnya fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Berarti bunyi isti'adzahnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka landasan a'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah Quran surat An-Nahl ayat 98. Dan ulama sepakat bahwa kalimat ta'awud bukan bagian dari Al-Quran. Al-Qurtubi mengatakan ajma'al ulama'u ala anna ta'awudha laysa minal Quran wala ayatan minhu. Ulama sepakat bahwa ta'awud bukan termasuk bagian dari Al-Quran dan juga bukan pula salah satu ayat dari Al-Quran. Wa huwa qaulul qari, dan ta'awud adalah ucapan orang yang membaca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam salat ta'awud kita baca sebelum membaca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah merupakan surat pertama dalam Al-Quran. Sehingga kalau ada orang yang dia membaca ta'awud sebelum salat, ini salah tempat. Sebelum takbiratul ihram dia mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allahu akbar. Ini salah tempat. Anda baca ta'awud sebaiknya dilakukan sesuai dengan apa yang dipandu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibaca sebelum baca Al-Fatihah. Artinya setelah kita membaca doa iftitah, Allahu akbar, baca doa iftitah, lalu setelah itu membaca at-ta'awud. Kemudian karena ta'awud ini bukan termasuk bagian dari Al-Quran, maka barangkali di antara yang perlu kita koreksi adalah ketika seseorang mengutip firman Allah misalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Kayaknya nggak ada kalimat seperti itu. Jadi kadang orang sebenarnya ini lebih kepada refleks ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mana kalimat ini dalam Al-Quran? Yang saya maksud adalah kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena sebelumnya dia mengatakan Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Padahal a'udzu billahi minasyaitonir rajim tidak ada dalam Al-Quran sebagaimana keterangan Al-Qurtubi.
bahkan ulama ijma dengan itu. Karena itulah yang lebih tepat ketika kita mau membaca dalil dan mengutip ayat dari Al-Quran, maka sebaiknya tidak dilakukan dengan cara seperti ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tidak ada bunyi seperti itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, sebelumnya bukan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sehingga cukup kita sampaikan Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tanpa perlu ta'awud. Loh, bukankah kita disyariatkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran? Betul, kita disyariatkan membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Tapi ini berlaku ketika pembacaan Al-Quran itu adalah untuk tilawah, bukan untuk istidlal. Karena begini ya, membaca Al-Quran itu ada 3. Membaca Al-Quran ada 3 tujuan. Pertama adalah tujuan tilawah. Di bagian inilah kita diperintahkan untuk memenuhi semua adab tilawah Al-Quran. Contohnya apa? Kita menghadap kiblat dalam kondisi sudah berwudu, suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian menggunakan ta'awud, membaca ta'awud sebelum membaca Quran. Lalu membacanya dengan tartil. Membacanya dengan tartil dan aneka adab-adab yang lainnya yang diajarkan oleh para ulama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan cara tartil. Yang kedua, membaca Al-Qur'an dalam rangka untuk istidlal. Membaca Al-Qur'an untuk tujuan istidlal ini tidak semua adab kita praktekkan. Sehingga yang penting di situ adalah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai pendalilan atas pernyataan yang kita sampaikan. Maka tidak diharuskan dengan tartil. Sehingga misalnya kita membaca surat ya atau membaca ayat, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di situ ada banyak kaidah-kaidah tajwid yang tidak kita penuhi. Misalnya, kita tidak menggunakan panjang sebanyak berapa, misalnya 3 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Kita juga tidak dengung wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ikhfa juga. Sehingga ketika kita baca hanya sebatas sesuai kebutuhan yang bisa dipahami teks itu kepada para jamaah. Maka membaca Al-Qur'an dengan tujuan istidlal itu seperti baca hadis. Kita ketika membaca hadis, kita tidak dianjurkan untuk memenuhi kaidah tajwid ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Enggak perlu seperti itu. Itu membaca Quran. Tapi kita baca hadis dengan cara ya lebih datar. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang penting pokoknya teks itu bisa dipahami dengan baik oleh pendengar. Sehingga dia lebih datar.
Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quran dalam rangka untuk ruqyah. Membaca Al-Quran dalam rangka untuk ruqyah ini kembali ke niat. Tata caranya sama seperti membaca Quran yang tujuannya untuk tilawah, yaitu dibaca dengan cara tadi ya, memenuhi kaidah-kaidah tajwid. Baik. Nah, untuk istidlal, untuk tujuan istidlal, Nabi SAW tidak membaca isti'adzah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Misalnya, Nabi SAW pernah mengatakan, wa innallaha amaral mu'minina kama amara bihil mursalin. Ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma kasabtum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi SAW, wa innallaha amaral mu'minina kama amara bihil mursalin. Allah perintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan para rasul. Lalu Nabi SAW mengutip firman Allah, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang halal yang aku rizkikan kepada kalian. Demikian pula Nabi SAW ketika beliau berkhutbah mengawali khutbatul hajah, beliau mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Sehingga ketika kita lihat di teks hadis di mana Nabi SAW menyampaikan sebuah ceramah, lalu beliau mengutip ayat Al-Quran, beliau seperti membaca hadis. Sehingga sifat ayat Al-Quran di situ tujuannya adalah untuk istidlal, untuk diambil dalil, dan beliau tidak menggunakan kaidah tajwid. Sangat berbeda ketika beliau membaca Al-Quran dalam rangka untuk tujuan tilawah. Baik. Makanya dari sini, ketika seseorang berceramah, lalu dia mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia tidak perlu mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi langsung menyebutkan ayatnya. Tayyib. Agar tidak terjadi tadi, Allah berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, perasaan tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam Al-Quran. Ya. Dan kalaupun tujuannya ini kan dalam rangka membaca Quran. Anda membaca Quran tujuannya untuk istidlal, bukan dalam rangka untuk tilawah. Nah. Selanjutnya, hukum membaca ta'awudz. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum isti'adzah sebelum membaca Al-Quran. Pendapat pertama mengatakan, membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Quran hukumnya wajib. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Ini merupakan pendapat Atha, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Dawud Az-Zahiri, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla. Dan ini juga pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Battah dalam Al-Insaf. Dan di antara ulama belakangan yang memiliki pendapat ini adalah Imam Al-Albani, termasuk juga Asy-Syaikh masyhur Hasan Salman, murid beliau rahimahullah. Ini pendapat yang pertama. Sehingga kalau ada orang yang membaca Al-Quran tapi dia tidak membaca ta'awudz,
maka dia berdosa karena dia meninggalkan salah satu kewajiban. Kemudian pendapat yang kedua, ta'awud hukumnya anjuran dan tidak wajib. Ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam. Para imam adalah Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad menurut riwayat yang mu'tamad, riwayat yang menjadi acuan dalam mazhabnya. Dan pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat jumhur berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW tertidur. Ketika Nabi SAW bangun, Rasulullah SAW tersenyum. Lalu beliau mengatakan, "Unzilat alayya anifan suratun." Baru saja diturunkan satu surat kepadaku. Lalu Nabi SAW membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar." Sampai akhir surat. Dan dalam kejadian ini Rasulullah SAW tidak membaca ta'awud ketika beliau membaca surat Al-Kautsar. Sehingga itu bukti bahwa membaca ta'awud hukumnya tidak wajib. Karena yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini adalah membaca Al-Quran bukan dalam rangka istidlal. Dengan dalil beliau ingin membacakan itu kepada para sahabat karena baru saja diturunkan. Dan beliau mendapatkan wahyu itu dalam posisi beliau sedang tidur. Dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan wahyu kepada sang nabi dalam posisi apapun sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Selanjutnya kita akan membaca hikmah disyariatkan membaca ta'awud. Kita disyariatkan untuk membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Padahal kata orang Al-Quran itu sendiri kan untuk mengusir setan. Tapi kenapa perlu membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran? Di antara hikmah besarnya adalah untuk menghilangkan was-was setan. Agar orang yang membaca Al-Quran bisa fokus melakukan tadabbur dengan apa yang dia baca. Dan ini jamaah, Anda hadirkan perasaan seperti ini ketika Anda membaca Quran. Kadang kita membaca Al-Quran, namun kita tidak bisa tadabbur. Rasanya ada perasaan bosan, pengen segera kita tinggalkan. Kadang ada perasaan misalnya kita banyak terganggu, nggak bisa fokus, salah-salah terus. Maka dalam kondisi seperti itu, segera mengulang ta'awud. Hentikan sementara membaca Qur'annya, lalu segera mengulang ta'awud. Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan 7 hikmah membaca ta'awud sebelum membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran ibarat obat bagi penyakit yang ditanam setan dalam hati manusia, yaitu penyakit was-was, syahwat, dan berbagai keinginan yang buruk. Sehingga sebelum baca Al-Quran, Allah perintahkan agar pembaca membersihkan hatinya dari penyakit yang disebarkan setan, sehingga hatinya menjadi lebih bersih, agar memungkinkan untuk mendapatkan hikmah dari tadabbur Al-Quran. Maka kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim agar setan tidak mudah mengganggu hati kita. Yang kedua, Al-Quran adalah nutrisi bagi hati yang berisi petunjuk, ilmu, dan kebaikan. Sebagaimana air merupakan nutrisi bagi tanaman, sementara setan adalah api yang akan membakar tanaman itu setahap demi setahap, sehingga dia
berikan godaan bagi hati, dia pengaruhi hati kita, dikasih was-was dan seterusnya, dalam rangka untuk merusak hati, tahap demi tahap. Ketika tanaman ini subur, setan akan berusaha untuk merusaknya dan membakarnya. Karena itu Allah perintahkan membaca isti'adzah supaya perusak ini terusir agar tidak merusak tanaman subur setelah mendapatkan siraman dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bahwa malaikat mendekat ke orang yang membaca Al-Quran dan menyimak dengan baik bacaannya. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau membaca Al-Quran, beliau melihat seperti awan yang tengahnya ada lampu. Jadi turun seperti ada lampu, ada awan yang turun dan penuh dengan lampu. Saat Usaid bin Hudair ini membaca Quran, Nabi SAW memberitahu bahwasanya itu adalah malaikat. Dan ketika itu Usaid membaca di rumahnya, lalu ada anaknya yang bernama Yahya. Kemudian saat ada seperti itu, kudanya Usaid bin Hudair, kudanya itu meronta-ronta. Jadi mungkin ini binatang ya, mungkin dia ketakutan atau apa, dia meronta-ronta pengen lepas. Nah, Usaid khawatir kalau ini diteruskan, nanti kudanya akan ganggu Yahya, anaknya yang sedang tidur. Akhirnya bacaan Usaid bin Hudair ini dihentikan. Lalu awan tadi naik ke langit. Awan tadi naik, kemudian hilang. Lalu diceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya itu adalah malaikat. Andaikan Usaid bin Hudair melanjutkan bacaan Qur'annya sampai selesai, maka malaikat itu akan turun tiba di tempatnya Usaid bin Hudair. Sementara setan adalah lawan dan musuh malaikat. Pembaca Al-Quran diperintahkan untuk isti'adzah dalam rangka mengusir sang musuh sehingga malaikatnya akan turun. Di kesempatan ini tidak boleh berkumpul antara malaikat dengan setan. Kemudian yang keempat, setan akan mengganggu pembaca dengan semua usahanya agar tidak fokus, sehingga gagal untuk mendapatkan tujuan utama membaca Quran, yaitu tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabbari Al-Quran? Dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima, pembaca Al-Quran hakikatnya sedang bermunajat kepada Allah dengan membaca kalamullah. Sementara Allah sangat mengizinkan agar pembaca memperindah bacaan Qur'annya. Artinya Allah sangat mencintai agar dibaca dengan sempurna. Sementara setan yang dilantunkan adalah nyanyian, sehingga setan diusir agar hamba lebih fokus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Allah menyebutkan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitan thumma yuhkimullahu ayatihi." Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan idza tamanna, apabila ia membaca wahyunya, tamanna, alqa syaitanu fi umniyati, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap apa yang dia baca. Sehingga siapapun rasul di masa silam, ketika membaca Al-Quran atau membaca wahyu Allah yang Allah wahyukan kepadanya, setan itu ganggu. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan, maka Allah menghapuskan apa yang dihembuskan oleh setan, apa yang dimasukkan oleh setan.
tsumma yuhkimullahu ayatihi, dan Allah menetapkan ayat-ayatnya. Sehingga ayat itu dijaga oleh Allah dan tidak tercampur dengan gangguan setan. Jika seperti ini kondisi para nabi ketika membaca wahyu Allah, apalagi manusia biasa. Makanya ketika kita membaca Al-Quran sangat disyariatkan untuk membaca at-ta'awud. Yang ketujuh, setan sangat bersemangat untuk menggagalkan rencana amal baik hamba agar tidak dapat pahala, termasuk ketika kita hendak membaca Quran. Sehingga sebelum baca Quran, begitu mulai Bismillahirrahmanirrahim, dipanggil istrinya. Nah, terus kita berhenti, Quran ditutup, kita tinggalkan Quran ya, dalam rangka untuk beraktivitas yang lain. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita tinggalkan Al-Quran. Padahal tadi kita sudah bersiap-siap untuk membaca. Atau tiba-tiba anak itu jatuh. Nah, kemudian kita nolong anak, kita tinggalkan Quran, kita nolong anak. Akhirnya kita nggak jadi baca Quran. Atau ada kepentingan apapun gitu ya. Kadang sebentar-sebentar kita baru baca satu ayat, sudah ada gangguan. Quran kita tutup. Nah, bisa jadi gangguan itu karena pengaruh dari setan. Maka kita mohon kepada Allah dan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu jamaah, begini ya. Sebagai bagian dari adab ketika kita membaca Quran, bagian dari adab adalah jangan Anda tinggalkan bacaan Quran itu kecuali jika ada sebab yang mendesak. Misalnya, karena sudah selesai sampai akhir surat. Misalnya Anda membaca surat Al-Kahfi, selesai sampai akhir surat, sudah selesai baca Quran. Atau yang kedua, karena sebab sangat ngantuk. Sehingga Anda ketika membaca dipaksakan malah keliru-keliru, salah-salah. Nah, nanti jadinya rusak bacaan Qurannya. Maka sebaiknya Qurannya ditutup. Dan kalau mau wudhu silahkan. Kalau kemudian sudah selesai mau tidur ya silahkan. Yang ketiga misalnya ada kejadian yang urgent. Apa misalnya anak jatuh yang butuh untuk segera ditolong. Atau kejadian urgent yang lainnya. Dipanggil orang tua. Ya, Anda bisa tutup sementara untuk kemudian menghadap panggilannya. Namun kalau tidak terlalu urgent, cuma diajak ngobrol atau ditanya orang yang tidak terlalu penting untuk dijawab, sebaiknya tetap fokus. Sehingga yang bersangkutan paham, ini sedang baca Quran. Sama sebagaimana ketika kita sedang sholat sunnah. Coba kalau kita sedang sholat sunnah, dipanggil orang. Yang kita lakukan apa? Batalin sholatnya atau gimana? Tidak, kita akan lanjutkan. Dan orang yang manggil sadar, oh sedang sholat. Mungkin ketika manggil dia nggak tahu kalau lagi sholat. Begitu lihat, oh sedang sholat. Akhirnya dia nggak jadi manggil. Tapi kalau panggilan orang tua, kita hentikan sholat itu dan kita menghadap panggilan orang tua. Namun kalau sifatnya tidak terlalu urgent, tidak terlalu mendesak, maka kita lanjutkan sholat. Seperti itu pula adab dalam membaca Al-Quran. Ibnu Umar demikian. Beliau sedang baca Quran, diajak ngobrol, didiamin aja baca Quran. Saya sedang bersama kalamullah. Kamu ngobrol dengan saya nanti dulu. Selesaikan ini dulu, baru nanti ngobrol dengan saya. Nah, agar kita tidak termasuk orang yang meninggalkan kalamullah, tapi kita beralih kepada kalamun nas. Sehingga bagian dari adab adalah kita selesaikan dulu bacaan Quran ini sesuai dengan target yang kita kehendaki, baru setelah itu kita melakukan aktivitas yang lain. Selanjutnya, kembali kepada masalah membaca ta'awud dalam sholat. Apakah ta'awud dalam sholat dibaca di setiap rakaat? Ataukah dibaca di rakaat pertama saja? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama mengatakan isti'adzah hanya dilakukan di rakaat pertama.
Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Yang kedua, isti'adzah dilakukan di setiap rakaat. Ini merupakan pendapat Hasan al-Basri, Atha bin Abi Rabah, Ibrahim an-Nakhai, dan pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Nah, pada firman Allah di surat An-Nahl ayat 98 disebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk membaca ta'awud setiap kali hendak membaca Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu hendak membaca Quran, maka fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dan dalam setiap rakaat salat kita membaca Al-Quran, yaitu membaca apa? Surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa bacaan ta'awud dianjurkan pula untuk dibaca setiap rakaat. Selesai kita takbiratul ihram, kemudian membaca iftitah, kita baca ta'awud lagi. Karena kita mau membaca Al-Quran. Nanti di rakaat yang kedua, mau membaca Fatihah, kita membaca ta'awud lagi. Karena kita mau membaca Al-Quran. Dan begitu seterusnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, apabila kamu mau membaca Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, sehingga kita mengulang bacaan ta'awud setiap rakaat. Wallahu alam. Ini hanya sebatas tarjih yang bisa kami berikan. Pemilihan pendapat yang kuat yang bisa kami berikan. Dengan tetap menghormati pendapat mayoritas ulama bahwa membaca ta'awud hanya dilakukan di rakaat yang pertama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentang ta'awud. Ya. Redaksi ta'awud ada 3 redaksi yang semuanya disebutkan dalam dalil. Ya. Pertama, redaksi yang paling pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan surat An-Nahl ayat 98. Karena Allah mengatakan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka kita amalkan dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Redaksi yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini berdasarkan hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat seusai membaca doa iftitah, beliau membaca ta'awud dengan kalimat di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini belum kita terjemahkan ya, nanti kita lihat di tafsirnya. Kemudian redaksi yang ketiga ditambahi dengan as-sami'il alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca iftitah, beliau membaca ta'awud di atas. Nah. Kemudian kita coba lihat tafsir dari ta'awud. A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Apa yang ada dalam kalimat ini? Dalam i'anatut talibin disebutkan. Dalam kalimat a'udzu billah, i'tiraful abdi bi annahu dha'if, adalah bentuk pengakuan hamba kalau dia adalah makhluk yang lemah. Dan keyakinan bahwa Allah Maha Kuasa. Dialah satu-satunya yang mampu menolak segala gangguan dan keburukan yang mengancam hamba. Sehingga ketika hamba mengucapkan a'udzubillah,
Maka seolah-olah hamba ini mengatakan, aku ini lemah ya Allah. Dan aku mengakui kehebatan, keagungan dan kebesaran-Mu, kekuasaan-Mu. Dan aku mohon kepadamu pertolongan, perlindungan dari segala potensi bahaya yang mengancam diriku. Sehingga di situ ada al-i'tiraf bi dha'fihi wal i'tiraf bi 'azamatillah. Pengakuan terhadap kelemahan hamba dan pengakuan terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. As-Sami'il Alim. As-Sami' zat yang Maha mendengar, Al-Alim Maha mengetahui. Mengapa dua nama ini yang disebutkan? Padahal nama Allah yang lain banyak. Disebutkan dua nama ini karena sangat sesuai dengan keadaan. As-Sami' yang Maha mendengar ada dua makna, yaitu mendengar permohonan hamba yang sedang memohon pelindungan kepadanya. Dan yang kedua, mendengar semua suara, termasuk bisikan-bisikan dalam batin. Allah dengar itu. Maka kita panggil Allah zat yang Maha As-Sami', yang mendengar semuanya. Yang kedua adalah Al-Alim, yang Maha mengetahui. Dia mengetahui semuanya tanpa ada yang tersembunyi darinya, termasuk isi hati manusia. Sehingga sangat sesuai antara konteks bentuk perlindungan dengan nama dan dua nama Allah yang tadi kita sebutkan. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan yang terkutuk. Ini menunjukkan pengakuan hamba bahwasanya setan itu musuh. Dan setan yang dimaksud di sini adalah setan jin yang membisikkan was-was di batin manusia. Setan disifati dengan ar-rajim, yang artinya terajam. Rajam berarti melempar dengan batu. Melempar dengan batu terkadang untuk tujuan mematikan, seperti merajam orang yang berzina setelah menikah, dan terkadang bertujuan untuk mengusir. Misalnya perkataan orang kafir ya, Azar kepada Ibrahim, la illam tantahi la arjumannaka. Kalau kamu enggak menghentikan dakwahmu, akan aku rajam kamu, biar kamu terusir dari kampung ini. Dan setan disebut dengan ar-rajim untuk makna yang kedua, yaitu dia diusir. Setan diusir karena setan diusir oleh Allah Ta'ala dari surga dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia disebut ar-rajim, makhluk yang terusir. Dan kita kadang mengusir binatang itu pakai apa? Pakai rajam. Ada ayam ya, notoli kembang. Wah, sekarang tanaman lagi mahal. Janda bolong kok ditotoli ayam. Ambil kerikil, lempar itu ayam. Ada ayam makan, atau kambing misalnya, makan rumput di sekitar kita. Ambil kerikil, lempar itu kambing. Maka kita merajam binatang untuk mengusir binatang. Min hamzi wa nafhi wa nafsi. Sekarang apa yang dimaksud ini ya? Ada 3 kata yang cukup asing mungkin bagi sebagian orang. Hamzun, nafkhun, nafsun. Hamzun, nafkhun, nafsun. Al-Mubarakfuri dalam penjelasannya Sunan Tirmidzi, yaitu Tuhfatul Ahwadhi, syarah dari Sunan Tirmidzi, beliau menjelaskan, min hamzihi, hamzun maknanya adalah waswasa. Nafkhun maknanya adalah al-kibr, al-muaddi ilal kufr. Nafsun maknanya adalah sihir. Hamzun artinya waswas, nafkhun artinya kesombongan yang mengantarkan kepada kekufuran. Dan nafsun pakai tha artinya adalah sihir. Nah, sehingga kita mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan dan dari was-was setan
dari kesombongan yang dihembuskan kepada manusia, dan dari sihirnya setan. Kemudian Al-Mubarakfuri menukil keterangan At-Tibi. An-nafhu, ungkapan untuk menyebut kesombongan, karena setan meniupkan was-was, sehingga dia merasa besar di hadapannya dan menghina manusia. Kemudian an-nafsu adalah ungkapan untuk menyebut syair, karena ini yang dilantunkan seperti ruqyah, seperti jambi-jambi. Jadi keterangan Al-Mubarakfuri menukil dari At-Tibi. An-nafsu adalah syair yang dibaca oleh setan, dan syair itu seperti jampi-jampi, seperti ruqyah yang digunakan untuk menyihir, ya, digunakan untuk menyihir manusia. Allah berfirman di surat Al-Isra, wastafziz man istata'ta bisautik. Ada di surat Al-Isra ayat 64. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib alaihim bi khaylika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 64 bahwa salah satu di antara godaan setan adalah suara. Salah satu di antara godaan setan adalah suara. Ketika Allah mengusir iblis, maka Allah Subhanahu wa taala melihat iblis itu sangat bersemangat untuk berusaha menyesatkan manusia. Lalu Allah firmankan, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautik." Silahkan kalian pengaruhi, silahkan kalian goda siapapun di antara mereka yang mampu untuk kalian goda bisautika, dengan suaramu. Nah, menggoda manusia dengan suara di sini adalah an-nafs, dan godaan-godaan yang lainnya termasuk juga hamzun, di mana godaan itu berupa suara-suara yang indah, syair-syair yang indah, kemudian mempengaruhi hati manusia. Wallahu a'lam. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, termasuk godaan dalam bentuk jampi-jampi yang dihembuskan oleh setan. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita aturkan sebagai muqaddimah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait STBA Hafizahullah saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Alhamdulillah. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah istidlal dan
ruqyah bukan tilawah Ustadz? Bukankah membaca untuk sendiri ataupun membacakan untuk orang lain dinamakan tilawah? Yang dimaksud dengan tilawah adalah bacaan dengan tujuan untuk untuk tartil Al-Quran. Seperti yang Allah firmankan, warattilil Qur'ana tartila. Sehingga tujuannya dibaca dengan jumlah yang banyak tanpa menafsirkan, tanpa kemudian tanpa menyampaikan kandungannya, tapi dia dibaca dalam jumlah yang banyak. Sehingga dalam tilawah yang dianjurkan di situ adalah mentadaburi sambil kita membacanya. Makanya tilawah bisa cepat. Seperti misalnya ayat-ayat yang dibaca oleh Syekh Sudes. Kemudian yang cepat Awad Al-Juhani, bacaannya cepat. Berbeda dengan istidlal. Kalau istidlal itu hanya kutipan sebagian, makanya kadang tidak lengkap dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Padahal di depannya ada teks, di belakangnya ada teks. Ini kalau tilawah nggak boleh seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Lanjutannya apa, Pak? Saya cuman ini saja. Ya, kalau tilawah lengkap satu ayat. Dan kalau masih berkaitan, Anda harus baca lengkap. Biar tidak motong pembicaraan. Tapi kalau istidlal, orang boleh motong sesuai dengan yang dia butuhkan. Karena tujuannya untuk menyampaikan itu sebagai dalil. Sehingga saat dia potong, dia ambil bagian yang dia butuhkan ketika pendalilan, yang dia punya kepentingan. Tapi kalau tidak, di kanan kirinya misalnya tidak dia butuhkan, dia cuma ambil sebagian saja. Ya. Misalnya istidlal untuk satu ayat yang paling panjang, ayat tentang mencatat utang. Ayat tentang mencatat utang misalnya. Wal yumlil ladzi 'alaihil haqq wal yattaqillaha rabbah wala taktumus syahadah. Hendaknya orang yang punya hak dia mendektekan. Orang yang punya tanggung jawab untuk bayar utang dia mendektekan. Wal yattaqillaha rabbah, dan dia harus bertakwa kepada Allah. Sehingga Allah ajarkan bagaimana cara mencatat, teknis mencatat akad utang piutang. Allah ajarkan. Kita cuma kutip sebagian di tengah, kanan dan kirinya tidak kita kutip. Karena kita butuh hanya di situ. Saat kita menyampaikan istidlal. Begitu ya. Saat kita menyampaikan dalil. Sementara untuk ruqyah dengan tilawah biasa itu kembali ke niat. Ada orang yang kesurupan jin, lalu dia ikut sholat jamaah di belakang imam. Imamnya membaca ayat kursi, tapi sang imam tidak ada niat untuk ruqyah. Maka bisa jadi yang kesurupan jin ini nggak ngefek sama sekali. Lucunya kok nggak meronta-ronta. Dia tidak berontak. Jawabannya karena dia tidak sedang diruqyah. Di posisi ini, orang tadi ikut sholat jamaah, bisa jadi masih ada jin di dalamnya. Imam baca ayat kursi dalam rangka untuk tilawah. Tapi lain ketika Anda mendekat ke orang yang kesurupan tadi, lalu baca ayat kursi. Bismillah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Bisa jadi dia meronta-ronta. Jinnya kepanasan atau dia merasa kesakitan. Sehingga perbedaan antara tilawah dengan ruqyah itu ada di niat. Wallahu a'lam. Bismillah. Ustadz, Ana dari Tasikmalaya ingin bertanya, jika sedang baca Al-Quran lalu sebentar ada kepentingan, kemudian melanjutkan baca Al-Quran, apakah harus ta'awud lagi dan cukup Bismillah, syukron? Nah,
Jika kita membaca Quran kemudian kita hentikan karena kita punya satu kepentingan, kemudian kita lanjutkan lagi, maka kita membaca ta'awud lagi sehingga ta'awudnya diulang. Bahkan kalaupun kepentingannya hanya sebatas menjawab, jadi kita hentikan lalu kita jawab, ada orang bertanya, cukup singkat, mungkin jawaban kita nggak sampai setengah menit, terus kita balik lagi ya. Maka kita nanti mengulang bacaan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jika pada sholat pikiran tak bisa fokus untuk memperhatikan bacaan Al-Fatihah, apakah bacaan Fatihah harus diulang lagi terus sampai kita bisa fokus? Karena kadang di saat tertentu sedang banyak masalah dan susah untuk fokus. Iya, kalau kita kondisinya seperti itu, Nabi SAW ajarkan untuk membaca ta'awud di tengah sholat. Sehingga dulu ada sahabat ya yang mengalami was-was. Dia was-was ketika sholat, was-was ketika sholat. Kemudian Rasulullah SAW ajarkan kepada beliau membaca ta'awud di tengah sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu dia meniup 3 kali ke arah kiri. Ya. Saya mohon izin menyuarakan ya. Tapi tanpa ada ludah yang keluar. Cuman titik-titik air. Ya. Gitu kan? Cuman titik-titik air. Droplet yang keluar. Ya droplet cuman kecil-kecil sedikit, tidak banyak. Setelah dia membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan dengan cara seperti itu, gangguan itu semakin turun drastis. Kadang ketika kita sholat, gangguan itu Masya Allah susah sekali hilang. Ya. Apalagi kadang gangguan yang nggak karuan. Ya. Gangguan-gangguan yang ngeres. Ya. Atau pikiran-pikiran yang menakutkan. Atau yang lainnya. Maka kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu meludah ke kiri. Meniup ke kiri sebanyak 3 kali. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Bismillah. Seperti Ustaz yang bertanya. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar bahwa nggak boleh seorang imam mengimami ketika makmumnya membencinya. Apakah itu berlaku di misalkan rumah ada seorang suami yang mengimami sholat anak dan istrinya, ketika itu anak istrinya membencinya? Itu aja Ustaz. Syukran jazakallah. Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang itu ya. Ada 3 orang yang dia tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya melebihi kepalanya. Dan salah satunya adalah orang yang mengimami salat wan nasu fihi karihun, sementara orang tidak suka dengannya. Orang yang mengimami salat sementara masyarakat tidak suka dengannya. Saya coba carikan teks hadisnya. Nah. Nabi SAW bersabda dalam hadis tersebut, "Thalathatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang di mana salatnya tidak naik melebihi kepalanya walaupun sejengkal. Salatnya tidak bisa naik melebihi kepalanya walaupun sejengkal. Karena amal hamba itu naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami masyarakat sementara masyarakatnya benci kepadanya. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun.
seorang wanita yang di waktu malam suaminya dalam kondisi murka kepadanya. Wa akhwanun mutasarimani, dan dua orang yang saling bermusuhan lebih dari 3 hari. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Untuk jenis yang pertama, yaitu orang yang mengimami masyarakat sementara mereka nggak suka, wahum lahu karihun. Sisi tidak sukanya bukan karena makmumnya yang bermasalah, tapi imamnya bermasalah. Misalnya imamnya ahli maksiat. Dia itu orang fasik, dibenci oleh masyarakat. Suka bohong, suka menipu, membawa harta orang lain, menggelapkan harta orang lain. Apalagi tidak menjaga kehormatan, ya. Pergaulannya dengan wanita serampangan, atau dia suka ke gereja bersama non-muslim. Akhirnya masyarakat muslim tidak suka dengan orang ini. Tapi dia pimpinan ormas di kampung itu. Sehingga orang segan dengan dia karena status dia sebagai pimpinan ormas. Sehingga dia tetap jadi imam, padahal masyarakat tahu, Mas, orang ini itu ya gaweanan yang ngerokok, ya kalau ngerokok sembung tutul gitu ya. Selesai mau habis sembung lagi, ngerokok lagi habis sembung lagi, sembung tutul. Terus dia produksi ciu, ya. Membuat minuman keras dijual, santri-santrinya suruh jualan. Memang dia sendiri nggak minum minuman keras, tapi dia jual. Kadang dia ke diskotik, kadang ini, kadang ini. Akhirnya orang berkesimpulan, ini sebenarnya orang jelek, orang jahat. Tapi karena dia pemilik pesantren, ya gimana lagi? Dan masjid di kampung itu masjid pesantren, akhirnya dia jadi imam. Maka makmum ketika diimami orang ini, wahum lahu karihun, dalam kondisi benci dengan orang ini. Dulu ada orang yang dibenci oleh para sahabat, tapi dia jadi imam. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Karena dia seorang pembunuh. Banyak ulama yang dibunuh. Namun Ibnu Umar sholat di belakangnya. Beberapa ulama tabi'in sholat di belakangnya. Dan dalam kondisi mereka benci kepada Hajjaj bin Yusuf. Ini ahli maksiat. Dan banyak di negara kita misalnya. Ada orang yang sebenarnya dia secara akhlak gak benar. Tapi dia imam. Dia jadi imam. Dan masyarakat gak suka dengan orang ini. Cuman kan gak mungkin mereka protes. Karena ya dia punya kedekatan dengan tokoh tertentu. Atau dia punya pesantren. Atau dia ini. Di saat itulah Nabi SAW menyebutnya, sholatnya gak bisa naik meskipun melebihi kepalanya 1 jengkal. Artinya sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus apakah itu berlaku bagi suami yang lagi berantem sama istrinya, lalu suami sholat di belakang istrinya? Ya masalahnya berantem ini yang salah siapa dulu? Suami atau istri? Dan yang kedua, berantem di sini kan karena ya sebatas dinamika keluarga. Itu bahasa halusnya, bahasa kasarnya ya, konflik keluarga gitu ya. Wallahu a'lam. Bismillah. Apakah membaca Al-Quran wajib mengambil wudhu dan menutup aurat? Membaca Al-Quran tidak sebagaimana syarat sholat. Syarat membaca Quran tidak sebagaimana syarat sholat. Dalam arti tidak ada kewajiban untuk kondisi suci dari hadas. Dan juga tidak ada kewajiban untuk menutup aurat. Dan juga tidak ada kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat. Namun kalau itu semuanya dipenuhi, akan semakin menyempurnakan bacaan Al-Quran. Sehingga pahalanya semakin besar. Sehingga bolehkah membaca Al-Quran tanpa menghadap kiblat? Boleh. Dengan sepakat ulama. Bolehkah membaca Quran dalam kondisi punya hadas? Boleh dengan sepakat ulama. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Ya. Namun kalau menyentuh Quran dalam kondisi hadas, ulama khilaf. Kalau membaca tanpa menyentuh, meskipun dalam kondisi hadas, ulama beda. Membaca tanpa menyentuh dalam kondisi hadas, ulama sepakat boleh. Nabi SAW bangun tidur dan beliau membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran.
Dan itu beliau dalam kondisi hadas. Karena orang yang tidur, beliau belum berwudu ya. Beliau menuju tempat wudu dengan membaca ayat itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung saat akan membaca Al-Quran di bagian pertengahan Al-Quran. Apakah selalu membaca ta'awud kemudian diiringi dengan basmalah atau cukup ta'awud saja atau cukup basmalah saja? Syukron. Membaca Al-Quran ada yang dari awal, ada yang di pertengahan gitu ya. Di pertengahan. Kalau dari awal surat, maka di sini disyariatkan untuk membaca basmalah. Kok disyariatkan baca basmalah? Kenapa? Karena di situ tertulis basmalah. Dan itu mushaf Utsmani. Dalam mushaf Utsmani ada basmalah di setiap awal surat kecuali At-Taubah. Saya ulang, dalam mushaf Utsmani ada bacaan basmalah di setiap awal surat kecuali At-Taubah. Cuman dia disendirikan, tidak digabungkan dengan ayat pertama. Sampai ahli qiraah beda pendapat. Apakah basmalah itu ayat pertama di setiap surat ataukah ayat tersendiri? Namun dari mushaf Utsmani ini para ulama mengatakan bahwa para sahabat menetapkan basmalah untuk dibaca di setiap awal surat. Sehingga kita melakukan itu sebagai pengamalan ijma' dari sahabat. Dipahami ya? Kita mengamalkan basmalah di setiap awal surat sebagai bentuk pengamalan dari ijma'nya sahabat. Sahabat ngajari seperti ini. Dan tentu saja itu diajari Nabi SAW. Sedangkan ta'awud kita baca setiap kita mau membaca Quran. Baik di awal maupun dari tengah. Kalau kita membacanya dari awal maka ta'awud lalu basmalah. Tapi kalau kita membaca dari tengah, di tengah kan nggak ada tulisan basmalah. Basmalahnya di depan. Maka kita cukup baca ta'awud kemudian langsung membaca ayat. Meskipun boleh saja kita baca basmalah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang makmum yang masuk ke shaf sementara imam sedang membaca surat Al-Quran. Makmum memilih dalil ketika Al-Quran dibaca diam dan mendengarkan. Ustadz, apakah cukup takbiratul ihram saja atau disambung membaca iftitah? Syukron. Baik. Ketika imam sedang membaca surat dan ini dalam sholat jahriyah, lalu makmum bergabung, apakah cukup takbiratul ihram ataukah dia boleh baca iftitah? Kalau Anda memilih pendapat bahwa makmum ketika mendengar imam membaca surat cukup mendengar saja, maka seharusnya Anda tidak membaca iftitah. Andaikan pendapat itu berlaku atau pendapat itu lebih kuat menurut Anda ya, berarti kan seharusnya baca Fatihah. Karena Fatihah itu wajib, sedangkan iftitah itu sunnah. Anda tinggalkan Fatihah dengan alasan pengen dengerin imam. Maka kalau seperti itu, tinggalkan iftitah dengan alasan dengerin imam. Ya. Kecuali kalau misalnya Anda berpendapat, saya tetap wajib baca Fatihah. Begitu takbiratul ihram, baca Fatihah, imam membaca, kita sibuk baca Fatihah. Dan itu berarti mengambil pendapat yang mengatakan boleh bagi makmum untuk membaca di saat imam sedang membaca dengan keras. Wallahu a'lam. Tekan 1 untuk menerima panggilan. Biaya akan dibebankan Baik, kepada silakan. Anda sebesar Rp525. Putus. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya membaca bismillah di kamar mandi, ada toiletnya, untuk wudhu dan ketika keluar dari kamar mandi yang lebih didahulukan baca doa setelah wudhu atau doa keluar kamar mandi? Membaca basmalah ketika di dalam kamar mandi,
hukumnya makruh ya. Hukum asalnya makruh. Karena Nabi SAW ketika mau ke toilet, mau buang air, beliau melepas cincin beliau. Beliau melepas cincin beliau yang di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Nah, selanjutnya para ulama mengatakan berdasarkan riwayat ini, maka membaca kalimat thayyibah di kamar mandi hukum asalnya adalah makruh. Lalu bagaimana kalau kita mau wudu? Membaca basmalah sebelum wudu, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan anjuran. Menurut pendapat yang mengatakan wajib, berarti Anda di posisi ini sedang terbentur dua hal. Pertama, membaca basmalah di kamar mandi yang itu makruh. Yang kedua, baca basmalah mau wudu yang hukumnya wajib. Nah, sehingga ketika terjadi seperti ini, yang dimenangkan yang mana? Yang wajib. Karena wajib ketika bertabrakan dengan makruh, maka menang yang wajib. Sehingga tetap disyariatkan baca basmalah. Yang kedua, jika kita berpendapat bahwa membaca basmalah sebelum wudu adalah sunnah, maka sunnah bertabrakan dengan makruh, maka kuatkan yang makruh. Sehingga dalam hal ini kita membaca basmalahnya dalam hati, tidak diucapkan, tidak dilantunkan. Lalu kita berwudu. Kemudian kalau kita keluar dari toilet dalam kondisi kita sudah punya wudu, misalnya buang air kecil, lalu kita berwudu dalam toilet terus keluar. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah doa keluar toilet, baru setelah itu doa selesai wudu. Wallahu a'lam. Bismillah, Akhwan Ustadz, bolehkah menggabungkan niat ingin tilawah Al-Quran dan juga ruqyah? Bisa, tapi nanti jadinya ruqyah. Pokoknya kalau ada niat ruqyah, nanti jadi ruqyah. Dan cara ruqyah sama dengan cara tilawah. Sehingga panjang pendeknya diperhatikan, ada dengung, ada ikhfa, ada idhar. Hukum tajwid diperhatikan. Dan pembedanya hanya di niat. Begitu Anda punya niat ruqyah, jadi ruqyah. Wallahu a'lam. Baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.